Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhan nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Bapak Ibu yang baik, kita melanjutkan kajian fikul mawaris, ilmu yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai awwalu ilmin yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Allah mencabut ilmu dari seorang hamba dengan berbagai macam cara. Satu, dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ummati walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba langsung, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu. Banyak ulama-ulama yang ahli fikul mawaris yang kembali menghadap Allah meninggal dunia, tetapi anak keturunannya, santrinya tidak banyak mengembangkan, mengkaji, mempelajari lebih mendalam terkait dengan ilmu tersebut. Yang kedua adalah Allah mencabut dengan sedikitnya orang yang mau belajar ilmu tersebut. Di majelis taklim jarang kita kaji ilmu tersebut. Di pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, tablik akbar apalagi jarang penceramah menyampaikan ilmu mawaris ini. Di pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, nampaknya juga jarang perguruan tinggi mengkaji tentang hukum waris, kecuali memang jurusannya hukum ekonomi syariah, di dalamnya adalah hukmul mawaris ya. Kemudian yang ketiga adalah sedikitnya orang yang mengamalkannya. Sudah tahu ilmunya, tapi yang lebih dikedepankan adalah hukum adat ya. Kalau di Jawa ada adatnya adalah laki dengan perempuan dibagi sama. Kalau di Padang adatnya apa? Yang dapat warisan perempuan ya, dan lain sebagainya. Jadi sedikit orang yang mengamalkannya. Jadi ketika kita belajar mengkaji ilmu ini, sesungguhnya kita menjadi makhluk langka ya. Kenapa? Karena dari sekian banyaknya umat Islam, tidak banyak orang yang mengkaji, mempelajari ilmu mawaris ini. Pertemuan kemarin kita sudah bahas langkah-langkah yang kita lakukan ketika keluarga kita, apakah itu orang tua kita ataupun saudara kita meninggal dunia. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah memenuhi hak muwaris. Langkah yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Langkah yang ketiga adalah menetapkan harta waris. Dan langkah yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah, yaitu Al-Quranul Karim ya. Langkah yang pertama, memenuhi hak muwaris. Hak muwaris ada 4. Yang pertama apa? Yang kemarin ya. Yang kedua setelah nomor pertama. Ya. Yang pertama adalah menyelesaikan biaya dari mulai perawatan, sakit sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah membayar hutang-hutang almarhum, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena seseorang akan terhambat untuk masuk surga kalau hutangnya belum dilunasi.
diselesaikan. Ya. Kalau ada orang yang hutang kepada kita, kemarin bisa menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, ya sudahlah, ikhlaskan. Berarti lunas. Nanti di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah dan itu menjadi sedekah kita. Ataupun saya akan ikhlaskan kalau saya meninggal ataupun dia meninggal duluan. Kalau saya meninggal duluan, maka hutang dia saya ikhlaskan, berarti lunas. Ataupun kalau dia meninggal duluan, maka hutang dia ke saya juga lunas. Bisa menggunakan pendekatan itu. Karena dua-duanya ada hadisnya. Yang pertama adalah ketika saudara kita berhutang kepada kita, kemudian tidak sanggup membayarnya, maka diikhlaskan akan lebih baik. Tapi Rasul dalam hadis yang lain menyampaikan, ketika seseorang berhutang kepada kita dan berjanji akan membayar sesuai dengan waktu yang disepakati, dan saat waktu yang disepakati belum bisa membayar, maka mulai hari itu seperti kita bersedekah senilai itu setiap hari. Kalau misalkan sampai 1 tahun kemudian baru terbayarkan hutangnya 5 juta, berarti seperti kita sedekah 5 juta kali 1 tahun, 360 hari dikali 5 juta. Kan gitu. Jadi hitungan matematika akhirat itu jalan. Nah, hutang selesaikan. Yang ketiga adalah wasiat. Sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Kalau wasiatnya bertentangan dengan hukum, maka tidak wajib dilaksanakan. Ya. Kemudian langkah yang keempat adalah membagi harta yang ditinggalkan oleh almarhum sesuai dengan hukum Allah. Nah, ini tidak akan dipertegas kembali karena sudah dibahas. Kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ada ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. Siapa orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan? Satu, ya, berlainan agama. Orang tuanya muslim, anaknya non-muslim, misalkan ada yang non-muslim, maka anak yang non-muslim ini tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Rasulullah menyampaikan, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimu. Jadi orang muslim itu tidak akan mewariskan hartanya kepada orang kafir, ya, walaupun itu anaknya. Memang di hukum perdata di sana ada aturannya, tapi kita kan punya kompilasi hukum Islam, punya Al-Quran, punya hadis, punya kompilasi hukum Islam. Kadang-kadang orang mencari perlindungan di balik hukum yang lainnya. Kalau kita sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, sudah ada undang-undang kompilasi hukum Islam, itu yang kita pakai. Yang kedua siapa? Pembunuh. Seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka anak ini tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua yang dibunuhnya. Dulu ada seorang anak yang minta dibelikan motor, dia anak tunggal, minta dibelikan motor. Bapaknya nggak ngasih, kenapa? Tahu tidak diberikan motor saja, sekolahnya nggak bener, kerjanya main, apalagi kalau pakai motor, lebih-lebih tidak diberikan motor. Pikiran jahatnya merasuki hati anaknya. Dia berpikir, kan saya anak tunggal, kalau bapak saya mati, nanti warisannya semuanya untuk saya. Akhirnya apa? Anak ini merencanakan membunuh orang tuanya dengan menyuruh orang lain. Benar, dibunuh, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, diusut, pembunuhnya ketangkap. Ketika ketangkap, ditanya bahwa dia membunuh karena disuruh oleh seseorang. Siapa yang menyuruhnya? A dicari, dan ternyata A itu adalah anaknya orang yang dibunuh. Nah, anak ini tidak akan pernah mendapatkan warisan dari bapaknya, dari orang tuanya yang dibunuh. Itu namanya al-qatil, ya. Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Yang keempat, yang ketiga, satu apa tadi?
berbeda agama, pembunuh, ya. Yang ketiga adalah hamba sahaya. Di kita sudah ada nggak ada hamba sahaya. Budak. Kalau di Bandung barudak. Kalau barudak dapat karena anak-anak ya. Jadi hamba sahaya itu tidak berhak mendapatkan warisan. Seperti di rumah kita ada bibi yang bantu-bantu, mungkin bibi itu dari mulai sebelum kita lahir sudah kerja di rumah kita. Nah, bibi itu tidak termasuk ahli waris karena orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah anak angkat. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan kalau kita mengacu kepada Al-Quran, hadis, dan juga kompilasi hukum Islam. Walaupun di hukum perdata, ketika anak angkat itu dilegalkan sampai akte kelahiran, ya itu di perdata dapat warisan, dan itu juga bertentangan dengan Al-Quran. Untuk meyakinkan bahwa anak angkat itu adalah orang lain, sampai-sampai Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ya dulu sama, karena di zaman Rasulullah itu anak angkat dapat warisan, ya di zaman Rasulullah ketika Rasulullah belum mendapatkan wahyu surat An-Nisa ini, anak angkat termasuk ahli waris. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada baginda Rasul, ya tidak boleh anak angkat itu menggunakan bin bapak angkatnya, ya seakan-akan hanya itu saja. Tetap aja anak angkat mendapatkan warisan saat itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasul untuk menikahi salah satu anak angkatnya. Berarti anak angkat itu statusnya orang lain sampai boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Ya. Angkat anak usia 5 tahun diurus, pas gede ternyata gelis, langsung dinikahi bapak angkatnya, boleh tidak? Boleh. Lebar. Ya lebar kan begitu. Lebar kan gitu. Bagaimana kalau ngangkatnya usia 25 tahun? Ah, itu bukan anak angkat ya. Itu ban serep namanya. Nah, sampai seperti itu. Berarti secara hukum agama melegalkan anak angkat sampai binnya dengan bapak angkatnya itu bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Kan tidak boleh, ya. Sampai untuk meyakinkan umat Islam saat itu, ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikah salah satu anak angkatnya, bahwa anak angkat adalah orang lain, tidak boleh menggunakan bin bapaknya. Tapi bapaknya kan orang kampung, ya, udah kemana-mana juga pakai sendal cepit, dua-duanya kanan. Dua-duanya kanan saking kampungnya kan gitu. Jadi karena yang kiri dua-duanya potong, sudahlah ya, akhirnya pakai sendal yang kanan dua-duanya. Dan insya Allah ke masjid aman, nggak ada yang ngambil lah sendalnya begitu. Tetap saja, ya, walaupun bapaknya seperti itu, mungkin di daerah, tetap saja tidak boleh menggunakan bin bapak angkat. Itu aturan Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi yang tidak berhak mendapatkan warisan.